merumuskan ya rumusan masalahnya, metode serta teori yang digunakan dalam penyelesaian disertasi ini. Waktu kita berikan lebih kurang 7 menit, dipersilakan. Bahwa judul proposal saya adalah pengaruh perilaku pemimpin partisipatif, orientasi prestasi, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi agama Islam swasta di Provinsi Kepulauan Riau. Judul ini, saya terinspirasi mengangkat judul ini adalah mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Laurie Moulin, di mana salah satu variabel X tempatnya atau variabel dependennya adalah kepuasan kerja. Nah, tentunya sebelum saya menyampaikan apa sebenarnya yang membuat menarik, maka saya terlebih dahulu akan menyampaikan teori konstruk yang saya bangun dari kepuasan kerja itu sendiri, ya. Di mana kepuasan kerja menurut kepuasan kerja adalah merupakan perasaan yang berhubungan dengan tingkah laku, kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja yang dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan, sense of belonging, serta loyalitas terhadap pimpinan. Sedangkan indikator daripada kepuasan kerja adalah pekerjaan yang secara mental menantang, kondisi kerja yang mendukung, gaji atau upah yang pantas, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, serta rekan sekerja yang mendukung. Nah, berangkat dari teori yang saya sampaikan tadi, berangkat dari konstruksi teori yang saya sampaikan, maka saya melihat bahwa ternyata berdasarkan fenomena yang saya temukan di lapangan, ini ada kesenjangan yang terjadi antara dasen dengan dasolet, di mana saya melihat bahwa berdasarkan indikator yang ada, ternyata ada yang saya melihat ini tidak sesuai dengan indikator yang ada, yaitu dengan menemukan adanya sejumlah dosen di perguruan tinggi agama Islam swasta di Provinsi Kepulauan Riau yang belum merasakan adanya kepuasan dalam bekerja. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan ini adalah gaji yang diterima belum memenuhi standar upah minimum provinsi sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta ruang kerja yang belum kondusif, ini juga berakibat terhadap kualitas dan produktivitas kerja yang menurun bagi kalangan dosen. Nah, sehingga dengan melihat adanya kesenjangan ini, maka selaku penulis atau peneliti tertarik mengangkat judul ini dengan berdasar kepada grand teori yang saya sampaikan tadi, yaitu Laurie Moulin. Nah, dari uraian latar belakang tadi, maka kemudian saya merumuskan ada 10 latar belakang atau rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah diatur ketika misalnya menggunakan pendekatan analisis PET atau analisis jalur. Ini ada 10 rumusan masalah yang saya bahas di dalam penelitian ini. Nah, dari problem kemudian selanjutnya saya masuk ke landasan teori, bahwa mengacu ke variabel keempat, yaitu kepuasan kerja, maka kembali lagi saya menyampaikan bahwa kepuasan kerja ini juga saya tetap mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Laurie Moulin, di mana ini teorinya adalah teori kumulatif, mulai dari variabel dependen dan variabel independennya ini berada di dalam satu teori, kerangka teori yang dikemukakan oleh Laurie Moulin. Nah, akan tetapi dari teori yang ada ini tentunya ada sandaran teori-teori lain yang juga menjadi dasar saya dalam mengangkat penelitian saya, judul penelitian saya. Salah satu di antaranya, ini juga saya menyampaikan sintesis tentang perilaku pemimpin partisipatif cenderung memberikan kepercayaan kepada kemampuan staf, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, mampu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada bawahan dalam rangka pencapaian tujuan lembaga.
sedangkan indikatornya adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan, memperoleh dan memberi informasi, membuat keputusan, mengarahkan bawahan, dan motivasi terhadap bawahan. Kemudian, pemimpin yang berorientasi pada prestasi menunjukkan tingkat keyakinan tinggi bahwa bawahan mampu membentuk dan mencapai tujuan yang menantang. Para pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan indikator adalah membuat sasaran kerja yang menantang, menekankan keunggulan bawahan, dan mendemonstrasikan kepercayaan diri para pekerja atau bawahan. Sedangkan motivasi kerja akan mendorong para dosen untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka, membuat kinerja pegawai menjadi lebih cepat dan maksimal. Nah, berangkat dari landasan teori yang saya sampaikan tadi, maka saya langsung saja bahwa dalam hal ini saya membuat kerangka berpikir berdasarkan latar belakang atau landasan teori yang ada. Ini menyusun 10 kerangka berpikir dan 10 hipotesis penelitian yang sinkron dengan rumusan masalah yang sudah saya jabarkan pada penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian dari kerangka berpikir maupun hipotesis penelitian, maka pada akhir bab 2 ini juga saya sudah menyampaikan penelitian yang relevan yang didukung oleh 8 disertasi penelitian yang relevan dan 8 jurnal penelitian yang relevan. Nah, dari 8 disertasi maupun jurnal penelitian yang saya sampaikan di dalam proposal saya, ini kemudian saya melakukan atau membreakdown dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang relevan sebagaimana yang saya maksud. Selanjutnya, saya masuk ke bab 3, yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Nah, dari metodologi penelitian ini, maka kami awali dari pendekatan penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan threat analysis. Nah, model threat analysis ini kemudian akan melihat hubungan semua variabel mulai dari variabel X1 terhadap X2, X3, X4 baik secara parsial maupun secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Nah, kemudian saya masuk ke dalam populasi, bahwa populasi dari penelitian ini adalah sejumlah dosen atau seluruh jumlah dosen yang ada di perguruan tinggi agama Islam swasta di Kepri yang berjumlah 200 orang. Nah, kemudian metode pengambilan sampel dari penelitian ini, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan probability sampling, yaitu memberikan peluang yang sama kepada seluruh perguruan tinggi untuk dipilih menjadi anggota sampel, yang kemudian dari probability sampling ini kemudian saya tarik kepada purposive sampling yang berdasarkan pada kriteria akreditasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari jumlah populasi yang saya sampaikan tadi, dan itu hanya terdapat 4 perguruan tinggi di seluruh provinsi Kepulauan Riau, perguruan tinggi agama Islam swasta yang memiliki akreditasi C. Ya, jadi di sampel ini saya menggunakan probability yang kemudian dikerucutkan ke purposive sampling. Ya. Selanjutnya saya masuk ke sampel ya. Jadi sampel yang kemudian saya ambil ini adalah berjumlah 133 orang. Kemudian dari 133 orang ini, lalu saya akan ambil 30 sebagai uji coba. Lalu kemudian sisanya itu akan menjadi sampel untuk penelitian nantinya. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan 3 metode, yaitu angket, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya,
terkait dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data uji coba dan analisis data hasil penelitian, di mana analisis data uji coba ini terdiri dari uji validitas data dan uji reliabilitas. Sedangkan analisis data hasil penelitian dengan melakukan uji persyaratan analisis berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Nah, setelah itu, lalu kemudian hasil penelitian dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur atau fate analysis. Nah, dari semua penjelasan yang saya sampaikan, kemudian peneliti menyusun sebuah hipotesis statistik, dan ini ada 10 dari hipotesis statistik yang sudah saya jabarkan di dalam proposal saya. Dan yang terakhir, terkait dengan waktu dan tempat penelitian, ini berada di 4 lokasi, yaitu STAI Miftaul Ulum Tanjung Pinang, STAI Natuna, STI Telinga, dan STI Kepri yang ada di Batam. Sedangkan waktu penelitian akan direncanakan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari Januari dan sampai Juni. Demikian Ketua Tim Penguji yang bisa saya sampaikan dari pemaparan proposal saya. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Pak Ketua Sidang sekaligus Pak Dir, Prof. Sukri ya, yang amat terpelajar dalam kesempatan berbahagia ini. Tim penguji, Prof. Hasan Isma, itu Profesor Madia, dipanggilan pelamboyannya Prof. As, gitu ya. Kalau tadi kan Profesor Associate gitu kan, tadi kita Prof. Jam gitu ya, gitu kan. Jadi semua Prof itu, kalau kita obsesi ke undang-undang yang baru nanti gitu ya, jadi panggilan beliau nambah semangat. Tambah semangat ya. Mudah-mudahan segera tambahan darah semangatnya bisa cepat, speednya ditambah gitu ya, supaya segera tampil ya. Yang saya hormati ko-promotor yang sedang di Tanah Suci, doakan kami semua bisa mengikuti jejak Pak Ketua MUI kota ini ya, sama-sama ikut nanti ke Madinah dan ke Mekah. Mudah-mudahan. Ibu Sekretaris yang cantik jelita dan mempesona ya, Bu Sekretaris Bu Minah Elwidah, PhD, Profesor Associate juga ini, Prof. Kalau obsesi undang-undang yang baru ya. Ibu Ros ya, Promopenda Bu Rosnawati. Beliau ini adalah Banwaslu ya, Kepri. Oh, ini orang penting ini di Kepri ya. Kalau tadi yang pertama Ibu WR1 itu Bu Nurhayati di Universitas Al-Hidayah Batam. Jadi orang-orang penting semua nih Prof. Jam yang kita uji pagi ini ya. Orang-orang yang sudah bertaji lah gitu ya, sudah punya pangkat-pangkat yang patut dibanggakan. Dan para sporter ya, saya lihat banyaknya sporternya, ramai ya. Oh, ada semua ini. Mudah-mudahan yang sporter hadir-hadir ini bisa menjadi motivasi untuk menambah speednya, seperti speedboat dari Batam Jambi gitu ya. Speedboat kan lebih cepat daripada Roro gitu ya. Jadi supaya menambah speednya ya, semua sporter yang hadir pada hari ini. Baik, tadi saya kira udah banyak ya Bu Ros masukan-masukan. Saya kira nggak perlu saya komentar lagi lah ya. Dari dua pakar yang tidak diragukan lagi kesohehannya, kepakarannya di bidang manajemen, baik Prof. As, Prof. Jam. Beliau saya tahu persis semuanya backgroundnya adalah manajemen pendidikan. Kalau Prof. As tadi kan beliau dari UNJ, adik kelas saya di Universitas Negeri Jakarta. Kalau Prof. Jam ini kan beliau dari BINUS. BINUS kan sudah internasional itu. Nah, cuman dua orang ini beda haluan. Kalau Prof. As tadi dia mazhabnya adalah akreditasi. Kalau Prof. Jam ini mazhabnya adalah ke standar internasional, kelas dunia. Nah itu. Jadi pastinya lebih tinggi.
Yang satu ke world class university, yang satu kelas di bumi gitu ya. Jadi Prof As itu dia lebih kepada akreditasi gitu, karena dia menyadari betul bahwa akreditasi ini lebih real ya, the real of quality ketimbang di ranking-ranking tadi gitu. Nah, jadi ya dua-duanya bagus lah ya. Yang satu di bumi, satu di langit. Nah, bagaimana kita satukan keduanya? Bu Ros, gak ada lagi yang saya harus komentari. Semua udah lengkap, udah padat, ya, sudah sempurna. Apalagi tadi sudah sampaikan oleh Prof As yang flamboyan, ya, beliau sangat paham dengan kondisi pendidikan swasta itu. Nah, tadi ada ditekankan bahwa ambil populasi sampel itu yang homogen. Siap, Prof. Homogen artinya kalau memang akreditasinya C semua, kasih pertimbangannya apa gitu. Dan yang kedua, levelnya. Kalau Ibu ngambil ada yang state, jangan dicampur dengan stay, akan beda nanti rasanya itu. Ya, pempek dengan lenggang. Nah, beda itu, Bu. Beda itu. Jadi kalau pempek sama-sama pempek, Ibu ambil. Kalau tempoyak sama tempoyak. Tempoyak dengan pindang beda, Bu. Ibu bisa merasakan dua rasa itu. Pindang lain. Ibu pernah makan pindang? Nggak ketemu di Batam itu. Udah ada ya? Atau tempoyak itu kan. Jadi dua-dua itu beda itu. Bumbunya beda. Ya. Kemudian walaupun sama-sama mungkin ikan pindang dan ikan tempoyak. Tapi rasanya beda. Nah, maksudnya ambil yang homogen. Jadi kalau Ibu mau meneliti tempoyak aja isinya gitu. Nggak usah dicampur dengan pindang. Beda rasa nanti. Kalau beda rasa pasti beda outputnya. Gitu ya. Akan beda outputnya nanti. Beda nikmatnya. Dan beda Ibu merasakan di mana soul-nya nanti, jiwanya itu. Jadi pastikan. Karena dari 4 tadi saya lihat apa yang dikatakan oleh Prof Jam tadi memang agak bervariasi. Ada state, ada style ya. Beda itu polanya. Sama juga ada misalnya IAI dengan IAIN, itu beda rasa itu. Beda. Yang satu maknya pemerintah, yang satu maknya yayasan. Nah, beda itu. Jadi satu kantong duitnya dari yayasan, dari maknya gitu. Kalau yang negeri dari negara. Oh, beda itu. Walaupun dia sudah jadi IAI yang sama, misalnya satu IAI, satu IAIN. Satu universitas swasta, satu UIN, akan beda rasa. Nah, jadi konsistensi ini kalau dalam sapa ilmu itu namanya koherensi ya. Mengambil kesamaan dari mulai awal kita menetapkan populasi sampel itu sudah koheren. Nyambung, matching dengan apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, kemudian fokuskan pada akreditasi tadi seperti Prof As katakan, karena beliau paham betul tentang keberadaan akreditasi itu. Saya kira itu saja. Jadi Ibu sangat beruntung hari ini diuji oleh calon-calon pemimpin masa depan yang besar ini di UIN ya, dan di Jambi. Nah, gitu ya. Jadi berbanggalah Ibu dapat 2 penguji yang hebat dan top script untuk hari ini di kampus UIN. Saya kira begitu Pak Ketua ya, untuk melengkapi saja apa yang sudah diisikan tadi dengan sangat-sangat bernas dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.